Bebas finansial tuh harus di usia yang muda. Dan kalau udah lewat nih, lu udah tua ya udah selesai. Gamenya selesai, kalah. Dan orang yang masih muda yang ngajarin, wah ini caranya gua bisa bebas finansial, gua bisa begini di usia yang muda, terus dengan foto BMW seri 3-nya di depan Instagram dia, ya itu masih sama, masih pecundang dan belum bebas finansial. Nah, kita harus bisa definisikan dulu ya, apa itu kebebasan finansial. Kebebasan finansial sendiri itu adalah suatu kondisi di mana uang itu sama sekali udah bukan masalah lagi di hidup kita. Video ini bukan video tentang nabung ya, kalian hemat-hemat untuk bisa kaya raya di usia yang tua 60 tahun, 70 tahun, enggak. Tapi di sini gue akan jelaskan apa artinya kebebasan finansial untuk diri gue sendiri. Bebas finansial itu bisa beli mobil apapun yang lu mau. Bebas finansial itu bisa terbang kemanapun, ya, destinasi yang lu mau. Mau ke Lake Como, Itali, mau lu di pegunungan tiba-tiba di Swiss, ya. Itu bisa kemana aja yang lu mau, ya. Naik first class, bukan naik ekonomi. Kalau lu jalan-jalan masih naik ekonomi itu nggak bebas finansial. Terus tadi dia ngomong lagi, oh tapi si Konglo itu naik ekonomi. Iya, itu buat media aja. Atau kebetulan dia mau kayak begitu aja gitu. Tapi aslinya biasanya pakai private jet. Bebas finansial itu ketika kita bisa transfer ya ratusan juta sampai miliaran ke orang tua kita setiap bulan. Dan bilang bahwa orang tua kita tidak perlu bekerja lagi. Nah, itu bebas finansial. Bebas finansial itu bukan nyari diskon ya di restoran. Tapi gimana caranya kita lihat suatu menu, kita nggak peduli sama sekali harganya berapa. Kalau kalian masih bilang, oh tapi apa finansial yang baik itu adalah kita budgeting, itu masih miskin dan masih pecundang ya. Nah, step 1 untuk bisa bebas finansial itu apa? Yaitu ikuti apa yang dilakukan sama orang yang beneran kaya, bukan pecundang yang pura-pura kaya. Kalau kalian ya ngikutin seorang pecundang yang foto di depan BMW seri 3 di Instagramnya, sama dengan lu kan jadi pecundang juga gitu. Karena yang lu ikutin aja pecundang gitu. Semua yang keluar dari mulutnya juga nggak ada bobotnya. Lu dapat informasi misalnya dari orang yang lu lihat nih, misalnya lu nonton interviewnya siapa? Elon Musk gitu kan. Lu dapat informasi dari Elon Musk, lalu lu konfirmasi dengan keluarga lu. Lalu keluarga lu bilang jangan dengerin Elon Musk gitu. Nah, itu yang tolol siapa? Lu dengan lu konfirmasi informasi yang lu dapat dari orang yang lebih kaya ke lu, ke orang yang sama persis posisinya seperti lu, pecundang, itu udah kesalahan fatal. Ntar lu kecuci otaknya sama-sama pecundang gitu, bilang oh enggak begitu kok, gue punya begini. Enggak, opininya enggak valid. Pecundang itu opininya enggak valid. Hati-hati di hidup lu itu lu dengerin omongan siapa, karena omongan orang itu yang akan merubah diri lu jadi siapa. Lu harus filter ya. Hanya mau dengerin orang kaya, ini sangat strict ya. Filter ini sangat strict. Jangan masukin informasi dari pecundang itu langsung lu keluarin dari otak lu. Ada kasih saran dari pecundang nih, teman lu lihat, oh dia cuma naik motor ya udah gak usah dengerin. Kenapa gue mau hidup gue berubah karena orang yang sama seperti gue gitu. Jangan. Lu harus pelajarin orang kaya itu secara detail. Kebiasaan mereka apa, cara pikirnya gimana, bagaimana cara mereka networking, bagaimana cara mereka bernalar, industri apa yang mereka pilih. Mereka itu banyak kan berbisnis di bisnis apa, mereka berinvestasi di investasi apa. Untuk kita bisa belajar dari orang kaya, untuk kita bisa kosongin gelas dari orang kaya, penting adanya untuk kita itu hilangin semua iri dan dengki dari hati kita. Daripada kalian iri ya, kok bisa mobilnya kayak gitu, kalian tanya kok bisa ya, berarti dia main gamenya dengan cara yang berbeda, dia mainin dunia ini dengan cara berbeda, dia nggak seperti kita main gamenya. Dan kalau kalian lihat paling banyak kaya dari mana, jawabannya cuma satu industri, finance dan investment. Mungkin kedua itu bisa di teknologi ya, tapi gue lihat nih kok manufaktur sedikit ya, dan nggak ada yang top 10 manufaktur gitu. Gak ada yang jadi kaya banget dari manufaktur. Ya udah, gue nggak mau main pabrik-pabrikan kayak orang zaman dulu bikin pabrik plastik gitu. Gue main di finance and investment karena gue liatnya secara holistik. Gue mau bebas finansial, gue mau jadi paling kaya. Gue nggak mau cuma nabung-nabung, cari-cari diskon di restoran, terus budgeting nggak perlu. Tinggal gue cari industri yang paling maju apa, gue tusuk di dalam sana. Gue selalu contek orang paling kaya karena gue mau jadi orang paling kaya. Simpel kan? Masa lu mau jadi orang paling kaya dengerinnya bapak lu gitu. Ya kecuali bapak lu orang paling kaya. Jadi caranya begitu. Kalau kalian bilang kalian didiskredit sama keluarga kalian, oh kalau jangan begini, lu jangan begitu, jangan dengerin ya. Kalau hidup dia bukan hidup yang gue mau, jangan dengerin apapun yang keluar dari mulutnya. Sederhana kan, sulit dilaksanakan, namun itu sederhana. Lu fokus di satu industri, satu orang nggak percaya sama industri itu ya. Kayak Henry Ford bikin Ford. Di kripto ini orang banyak masih ketolol yang kayak otak-otak kayak lu yang bilang, oh ini scam ini, kenapa jual kripto, kenapa nggak ini? Aduh males lah kalau udah bahas kripto. Lu goblok. Ini industri masa depan. Lu nggak mau belajar ini, lu ketinggalan.
Ini sama persis kayak mobil zaman Henry Ford bikin mobil. Lu masih mau naik kuda di sana, kita udah mau bikin mobil di sini. Lu harus laser fokus di industri yang orang tahu ada potensinya. Dan lu tahu orang-orang yang masuk sini bukan orang-orang goblok. Lu mau tanya kan bebas finansial di usia muda gimana? Cari industri yang paling cepat, jadilah Henry Ford zaman mobil belum ada. That's the answer. Di saat semua orang tahu ini tuh penting, tapi mereka masih skeptis. Itu that's the answer. Orang yang nggak pelajarin ini persis kayak orang yang bakal ketinggalan sama internet. Kadang perubahan itu harus nampar muka lu sampai lu akhirnya oh iya ya harus pakai ini. Contohnya, lu para pengusaha retail jualan baju di mall ya, ngerasa oh nggak mungkin orang pakai internet, orang mau suka belanja lihat kita. Sampai lu lihat semua cewek di Indonesia belanjanya dari Shopee, bajunya itu setengah dari baju lu, margin lu kegerus, akhirnya bangkrut toko retail lu, digampar muka lu ya kan. Baru sadar gitu, teknologi itu disrupsi seperti itu. Ketika semuanya belanja dari Shopee, toko saya miskin ya, orang bilang nanti tinggal nggak belanja dari internet, orang nggak akan pakai surat email, pasti suratnya fisik. Bubar kan lu jadinya ya, yang sediain jasa-jasa surat fisik bubar, toko fashion retail bubar. Nanti lu nggak percaya kripto ya, bisnis lu bubar juga. Jangan jadi dinosaurus bodoh yang anti teknologi ya. Kalau lu belum kaya, lu kagak pintar karena bilang tapi kan nggak semua orang pintar itu kaya. Enggak, itu coping mekanisme mereka aja, itu alasan aja. Siapa sih yang nggak mau duit di dunia ini? Lu ngomong lah orang pintar yang nggak mau kaya, gue transfer 10M juga diem mulutnya, ya kan? Diem dia, bilang oh tapi kan saya nggak mau duit, gue ke transfer 10M. Oh iya, diem lu, nggak usah munafik jadi manusia ya. Lu miskin karena lu goblok. Itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Mungkin ada yang bilang juga, "Oh, ini cuma mau ngajarin trading itu judi." Lu yang kepala lu yang isinya judi ya. Fortune 500 company cuma 500 ya. Fortune 500. Kalian cari hedge fund tuh ada berapa? Lebih kaya mana? CEO top 1 Fortune 500 atau hedge fund manager nomor 10? Nah, lu pelajarin, lu aja enggak tahu apa itu hedge fund, apa itu family office, apa itu private equity, enggak tahu. Terus bilang, "Oh, trading itu judi." Nah, belajar di industri yang beneran making cash. Jangan ngelabel sesuatu yang lu nggak ngerti. Oh, trading crypto tuh judi. Lu lihat dulu Pantera Capital tuh make money berapa. Lu lihat dulu Paradigm make money berapa. Dragonfly. Nggak tahu semua itu iya karena bodoh. Jadi jangan melabeli sesuatu yang lu nggak ngerti. Itu kayak lu naik kuda lu bilang oh yang pakai mobil itu scam. Strategi bebas finansial tuh selalu harus serang, ofensif. Jangan ciut, jangan defense. Jangan nabung tapi serang terus. Bikin duit. Karena lu kalau bisa bikin duit misalnya 10M sebulan ya buat apa nabung? Ya kan? Hitung-hitung pengeluaran. Itu game pecundang itu. Strategi ampuhnya apa? 1. Contek orang yang udah sukses, cari industrinya. 2. Cari celah dan create value di industri tersebut. 3. Itu lo harus kerja segila mungkin ya, 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu minimum 16 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nggak mau ini semua nggak usah jadi kaya, jadi pecundang aja. 4. Jangan pernah fokus defense, tapi fokus serang terus. Karena uang itu suka ya. Jadi fortune itu harus dipaksa. Ini kata-kata dari Niccolo Machiavelli. Keberuntungan tuh harus dipaksa, di coerce ya. Diinjek kalau bisa kepalanya. Karena itulah yang bikin keberuntungan tuh akhirnya submissive ke kita. Dan yang kelima ya, gue mau bilang kalian good luck untuk dalam pencarian ini. Untuk pencarian jadi orang kaya.